Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang makna syahadat. Apa saja yang menjadi kandungan dari syahadat itu? Madlulus syahadah. Saudara sekalian, kenapa makna ini penting sekali? Pentingnya makna ini sama halnya pentingnya kita mengetahui bahwa diri kita itu adalah manusia. Hakikat dari manusia itu sendiri adalah pemahaman, paham. Dan kita tidak akan bisa menghayati sesuatu kecuali kita memahami makna dari apa yang telah kita lakukan, apa yang kita katakan. Karena itulah pada kesempatan kali ini syahadat yang merupakan rukun iman bagian pertama yang menjadi landasan dari rukun iman, semestinya lazim bagi kita untuk belajar mengkaji apa sebenarnya makna atau arti dari syahadat itu sendiri. Saudara sekalian, pernah saya sekilas mendengar ada seseorang yang berkata, apakah kita pernah melihat Allah? Tentu belum, tidak. Lantas, apa alasan kamu bersaksi bahwa Allah itu, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sementara kamu atau kalian tidak melihatnya? Ungkapan atau pernyataan ini saya kira menunjukkan bahwa yang berkata atau yang berbicara ini tidak memahami tentang apa sebenarnya makna asyhadu itu sendiri. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa arti kata asyhadu itu sendiri? Saudara sekalian, setelah kita kaji bahwa syahadah atau asyhadu itu memiliki 3 makna. Makna pertama bahwa asyhadu itu maknanya adalah al-i'lan, pernyataan. Makna kedua adalah al-qasam, yakni sumpah. Dan makna ketiga adalah al-ahdu atau janji. Kita akan ulas sedikit demi sedikit. Syahadah dimaknai dengan pernyataan. Jadi al-i'lan atau sinonim bahasa Arabnya adalah al-iqrar, berikrar. Saya kira kita pernah mendengar kata iklan dalam bahasa Indonesia. Saya bisa jadi itu adalah dari bahasa Arab i'lan. Jadi i'lan itu adalah pernyataan, pengumuman, pengikraran. Jadi kalau kata asyhadu ini dimaknai dengan al-i'lan, menyatakan, kita bisa memaknai asyhadu an la ilaha illallah, aku menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Dari mana kita mengambil makna asyhadu itu sebagai i'lan, sebagai pernyataan atau menyatakan? Mari kita tengok di dalam firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 64. Kul, katakanlah ya ahlal kitab, hai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah berpegang ila kalimatin sawa, marilah kepada satu kalimat ketetapan yang sama, ketetapan yang sama, bainana wa bainakum,
ketetapan yang kalimat yang tidak ada perselisihan antara bainana, antara kami dan kalian. Apakah kalimat tersebut? Ala bahwa na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan baginya dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah atau nyatakanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Saudara sekalian, kata ishhadu dalam ayat ini lebih tepat diartikan dengan nyatakanlah, umumkanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, bahwa arti atau makna asyhadu yang pertama yaitu al-i'lan, kita bisa mengambil arti tersebut dari surah Ali Imran ayat 64. Ishhadu bi anna muslimun, nyatakanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Berikutnya kata syahadat atau asyhadu itu artinya adalah sumpah. Bahasa Arabnya adalah al-qasam. Jadi asyhadu artinya bahwa aku bersumpah. Jika ini kita hubungkan atau kita terapkan di dalam syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah, kita bisa memahami atau memaknai aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saudara sekalian, kita memahami bahwa baik di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Indonesia, bahwa sumpah itu adalah mengandung bobot kebenaran. Itulah mengapa orang yang dilantik mereka disuruh bersumpah. Orang yang menjadi saksi harus bersumpah. Terdakwa harus bersumpah. Seseorang yang ingin meyakinkan bahwa berita yang disampaikan itu benar, mereka pun bisa mendahului atau menyertainya dengan bersumpah. Ini saya kira menunjukkan bahwa ketika sebuah kalimat, pernyataan, apapun yang diawali atau disertai dengan sumpah, ini menunjukkan bahwa kalimat pernyataan tersebut bukanlah kalimat yang bergurau, bukan kalimat yang main-main, tetapi kalimat yang keluar dari hati yang paling dalam. Dari mana kita mengambil arti bahwa asyhadu atau syahadah ini sebagai bersumpah? Kita bisa melihat di dalam firman Allah surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 1-2. Idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, maka mereka berkata, nashhadu, kami bersumpah, innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar adalah Rasulullah. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah mengetahui bahwa innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar kadzibun, orang-orang yang pendusta. Saudara sekalian, dalam ayat ini nashhadu innaka la rasulullah ini
lebih tepat dimaknai dengan bersumpah. Jadi bukan dimaknai dengan mengetahui atau menyaksikan, tapi bersumpah. Jadi nasyhadu ini, sekali lagi saya ulang, lebih tepat kita maknai dengan bersumpah. Ini pun bisa diperjelas lagi pada ayat berikutnya, yaitu ayat 2. Ittakhadhu aymanahum. Mereka itu menjadikan sumpah mereka. Sumpah di sini tadi itu nasyhadu innaka la rasulullah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Jadi mereka, orang-orang munafik, menjadikan sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perisai. Fasoddu an sabilillah. Lalu mereka fasoddu, menghalangi, an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum, sesungguhnya, sa'a ma kanu ya'malun. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'a maka nu ya'malun, amat buruklah, buruk sekali apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, bahwa makna atau arti kedua dari syahadat atau asyhadu adalah bersumpah. Jadi kalau sekali lagi kalau kita hubungkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lantas berikutnya, apa makna atau arti syahadah? Arti yang ketiga adalah janji atau berjanji. Di dalam bahasa Arab, kata al-ahdu atau janji seringkali disinonimkan dengan kata al-mitsaqu. Kita pernah mendengar bahwa pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidhun. Mitsaqon ghalidhun. Jadi perjanjian yang sangat agung, ya, yang sangat berat. Ketika asyhadu ini kita maknai berjanji, ketika kita gabung menjadi kalimat syahadatain, berarti asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana atau apa dalilnya, apa hujahnya bahwa asyhadu ini bisa dimaknai atau diartikan dengan berjanji? Kita lihat di dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu, akhadha rabbuka min bani, mengeluarkan Bani Adam, keturunan anak-anak Adam, min zuhurihim, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah wa ashhadahum. Jadi Allah wa ashhadahum, aku mengambil perjanjian kepada mereka. Jadi bukan di sini tidak diartikan aku menyaksikan mereka, tapi wa asyhadahum ini adalah aku, Allah, mengambil perjanjian kepada mereka ala anfusihim, terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi saya kira tidak tepat ketika wa asyhadahum ala anfusihim, saya menyaksikan mereka pada atas jiwa-jiwa mereka, tidak. Jadi yang tepat adalah mengambil perjanjian, aku mengambil perjanjian kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka pun menjawab, bala syahidina, betul, kami berjanji. Antakulu yaumal kiamati, agar di hari kiamat nanti Anda atau kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap perjanjian ini. Jadi perjanjian ini yang dimaksud adalah kesaksian bahwa bahwa Allah itu adalah Esa,
bahwa Allah itu adalah satu, jadi mentauhidkan pada Allah, mentauhidkan Allah. Saudara sekalian, jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa dulu saat Allah mengambil perjanjian, saat ruh sudah ditiupkan ke dalam jasad atau janin, perjanjian ini saya kira bersifat ghaib ya, kepada semua manusia, agar kiranya saudara sekalian nanti kita tidak termasuk orang-orang yang lengah. Atau kita lanjutkan pada ayat berikutnya adalah autakulu, atau agar kamu tidak mengatakan autakulu, atau kamu mengatakan, atau kamu mengatakan innama asyraka abauna, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan min qabl, sejak dulu sebelumnya. Wa kunna, sedang kami ini dzurriyyatan, adalah anak keturunan min ba'dihim, yang datang setelah para pendahulu kami atau orang-orang tua kami. Afatuh likuna bima fa'alal mubtilun, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu. Saudara sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam firman Allah tadi bahwa ruh-ruh kita setelah ditiupkan ke dalam janin, saat ruh sudah ditiupkan dalam jasad di dalam ke janin atau di dalam rahim ibu kita, kita telah berjanji kepada Allah, bala syahidna. Jadi bala, benar, betul, syahidna, kami berjanji. Karena itu Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang nantinya kalian tidak bisa kemudian ketika tidak mengikuti perintah Allah, saudara berkata bahwa kami lupa, kami lengah, atau saudara beralasan atau berkilah untuk menyandarkan kesalahan itu kepada leluhur-leluhurnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk ayat atau ayat ketiga dari syahadah atau asyhadu ini berjanji, maka saudara sekalian semestinya kita juga ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, jadi saya berjanji bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan makna ketiga berjanji, bahwa betul-betul berjanji kita tidak hanya saat ini, tapi ruh kita juga berjanji. Alastu birabbikum, alastu birabbikum, ruh kita pun mengatakan atau berjanji bala syahidana. Hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita ringkas, dapat kita simpulkan bahwa kandungan atau madlulus syahadah, kandungan dari syahadat itu, pertama adalah sebagai pernyataan, yang kedua adalah sumpah, dan yang ketiga adalah janji. Itulah sebabnya bahwa orang-orang yang bersyahadat, mereka harus menyadari bahwa ketika dia bersyahadat, misalnya ketika kita membaca syahadat di tahiyat, baik awal maupun akhir di waktu sholat, maka kita sadar, kita faham, kita bisa menghayati bahwa syahadat yang kita sampaikan itu adalah bentuk dari pernyataan kita, sumpah kita,
dan janji kita kepada Allah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kesadaran atau pemahaman ini harus terus ditanamkan agar menjadi kesadaran. Dan kesadaran ini terus kita jaga secara istiqomah, sehingga kita termasuk bagian dari orang-orang yang selalu imannya tambah dengan kesadaran bahwa kita telah mengucapkan syahadat kepada Allah. Pergumulan 3 unsur inilah yang kemudian nanti kita kristalkan menjadi al-iman, iman. Saudara sekalian, penjelasan tentang iman kita akan ikuti pada penjelasan berikutnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.